Gimana Bang? Anda kok Ah, kayaknya penasaran bener Anda ini naik terus ini. Iya, ada apa nih Bang Susanto? itu Kristen Protestan itu katanya pecahan dari Kristen Katolik ya. Itu kenapa ya, Bro Edis? Kalau kita lihat sejarahnya Bang ya, dulu itu nggak ada Protestan, nggak ada Katolik. Namanya Kristen gitu. Oh, Umurnya sama-sama tuanya, sama-sama adanya begitu. Jadi dulu ada jemaat yang kita sebut dengan jemaat pengikut Yesus begitu. Nah, pada waktu itu dilakukanlah penyimpangan oleh para pemuka-pemuka agama. oh, Penyimpangan-penyimpangan itu banyak. Contohnya misalnya mereka menjual surat untuk masuk surga. oh, surat Ada, penembusan dosa ya? iya, surat penebusan dosa. Ada itu. Jadi para para pemuka-pemuka gereja ini mereka itu melakukan yang namanya penyimpangan-penyimpangan. Begitu. Makanya adalah seseorang, salah satu pemuka juga yang melakukan protes kepada apa yang dilakukan oleh teman-temannya sendiri. Namanya Martin Luther. Begitu. Dia seorang uskup asal Jerman begitu. Nah, ketika dia melihat kebobrokan di dalamnya tersebut, akhirnya dia melakukan yang namanya reformasi. Begitu. Makanya proteslah orang-orang ini yang ada dalam satu kubu ini begitu. Akhirnya muncullah yang namanya Protestan begitu, Bang. Sekarang Tetapi ya, baik, baik. tetapi Bang, poinnya begini, poinnya itu Bang, nggak peduli Bang mau denom apa, mau Anda Katolik, mau Anda Protestan, sama-sama masuk neraka Bang kalau misalnya tidak melakukan perintah Tuhan Yesus. Sama-sama masuk surga kalau melakukan perintah Tuhan Yesus, begitu Bang. Itu kan hanya nama-nama aja Bang, Oh, tapi gitu lebih loh. banyak penganut Katolik apa Protestan ya, Bro Edis? Kalau itu saya nggak pernah melakukan survei Bang ya. Kalau di Indonesia itu lebih banyak Protestan. Iya, iya. Hmm. Baik. Saya boleh tanya tentang Buddha? Oh, silakan, silakan, Bro Edis. Boleh, baik, baik. Saya tanya tentang Saya Buddha ya, jawab. baik. Siapa Bang yang mengajarkan agama Buddha itu? Siddhartha Gautama. Di mana Siddhartha Gautama berada? Siddhartha sekarang. Mm-mm. Sekarang udah meninggal tuh, Pak. Di kuburan. Iya. Sama aja berarti dengan Muhammad. Ya, yang dia tinggalkan ajarannya aja, Bro Edis. Iya, makanya begini Bang. Ajaran apa itu? Ajarannya itu mengajarkan memperoleh hidup yang kekal atau bagaimana? Pencerahan sih, ya, pencerahan. Pencerahan kesempurnaan. Untuk menghilangkan empat tumbimbal hidup kan. Dari lahir, sakit, tua, mati. Dari empat siklus ini. Iya, ada nggak dalam agama Buddha itu ada nggak istilah kehidupan setelah kematian? Istilah kehidupan reinkarnasi ada. Dari mana Siddhartha Gautama tahu itu sedangkan dia ada di kuburan? Karena dia udah melewati pencerahan, baru dia meninggal. Setelah dia mendapat pencerahan sempurna. Dia mendapat pencerahan sempurna, dia udah melewati tahap-tahap ini, baru dia ajarkan kepada murid-muridnya, waktu itu meninggal dia. Begini loh, Sang Buddha atau Siddhartha Gautama mengajarkan bahwa setelah kematian ada kehidupan berikutnya yaitu reinkarnasi, betul? Ya, ya. Pertanyaannya, dari mana dia tahu itu sementara dia waktu mati dia nggak bangun lagi? Dia nggak bangun lagi. Reinkarnasi itu Gini Bang, sebenarnya saya ini kan pelan-pelan ya karena agak susah gitu. Baik, pelan-pelan, pelan-pelan Bang. Gini Bang, Buddha tadi Anda katakan Siddhartha Gautama mengatakan bahwa kalau orang mati maka akan dilahirkan kembali atau reinkarnasi. hmm, Dia mati, dia keluar lagi nggak dari kematian itu?
Ya dia reinkarnasi lagi Bro Edi. Cuman reinkarnasinya berapa kalpa, berapa ratus tahun kita nggak tahu. Cuman dia udah melewati itu karena dia sebelum Bukan dia itu bang, bukan itu. Oh berarti Siddhartha Gautama sempat mati kemudian bangun lagi. bukan maksudnya dia akan lahir kembali setelah beberapa ratus tahun kemudian atau berapa kalpa kemudian gitu Bro Edi. Oke, berarti Sang Buddha bangkit lagi. Bukan dia lahir dari orang lain gitu, bukan dia bangkit, bukan kayak Tuhan Yesus bangkit, bukan Bro Edi. Itu beda. Oh berarti Sang Buddha sendiri dia tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian, karena setelah mati buktinya dia nggak keluar lagi. Mungkin dia tidak pelajari kebangkitan kali Bro Edi. Yang dia pelajari adalah Makanya saya bilang begini bang, saya bilang begini ya bang, dulu saya masih ingat nih, dulu saya itu kan senengnya itu berburu pakai senapan itu loh, saya seneng dulu begitu itu, apa lagi nih? berburu. Nah pada waktu itu bang, saya itu duduk-duduk di pekuburan. Nah waktu saya duduk-duduk di pekuburan itu saya itu merenung lah saya. Oh begini. Lalu saya teringat bang tentang pengajaran bang. Ada Siddhartha Gautama, ada Aristoteles, ada Plato, ada Muhammad. Banyak bang pengajar seperti itu. Mengajarkan bagaimana nanti hidup ini dan seterusnya. Tapi semuanya mereka itu semuanya di kuburan. Makanya bang saya bilang bang, kalau cuman kayak begitu bang gak usah jauh-jauh bang. Tetangga saya juga nggak banyak di kuburan, dia aja saya ikutin, ngapain susah? Gitu loh. Kalau cuman ngikutin ajaran-ajaran seperti itu bang, banyak bang. Orang-orang yang mengajarkan seperti itu banyak, nggak terhitung jumlahnya di muka bumi ini. Para cerdik pandai, guru-guru dan lain sebagainya. Cuman mereka semua ada di kuburan. Begitu loh. Makanya ngikutin mereka itu sebenarnya yang ngikutin halusinasi mereka. Di dunia ini bang banyak orang mencari kayak begitu bang. Termasuk yang terbaru namanya Lia Aminuddin. Tahu Lia Aminuddin? Lia Amiruddin nggak tahu. Nah, namanya Lia Aminuddin, Lia Eden. Juga seperti itu. Lia ini. Suatu kali dia duduk-duduk di depan teras rumahnya. Ya kan? Ketika dia duduk di teras rumahnya, dia berkata-kata, sesungguhnya begini Tuhan begitu. Ya halusinasinya bang, ya ujung-ujungnya dia mati juga dalam kubur, ngapain kita ikutin? Ya, tapi konsepnya kan bukan di kuburan atau nggak di kuburan Bro Edis. Konsep ajarannya itu kan berbeda-beda. Iya, tetapi bang, ketika dia berkata tentang hal-hal yang seperti itu tadi, hal-hal yang masalah surga, kehidupan yang akan datang, semuanya itu tidak bisa kita percaya. Ya sangat sulit sih ya. Yang penting kita mendapatkan ajaran dia mengenai empat pembebasan hidup ini ada apa, bagaimana menghadapi kesengsaraan hidup ini, bagaimana menghadapi penderitaan hidup ini, gitu. Bagaimana menghadapi kesengsaraan hidup ini? Ya, dan dari kita, jadi tidak, pencerahan itu tidak usah nanti kita begitu kita mati itu kita udah di nirwana, itu udah tidak terlahir kembali. Jadi Dari manusia mana? Dari mana harus kita tahu ada nirwana, bang? karena dia udah melewatinya, Bro Edis. Kapan kapan Siddhartha Gautama melewati nirwana? Umur 30-an kali ya, kapan ya? Ada di makanya di dalam kitab suci kami itu kan kitab tiga keranjang ya. Oh, berarti waktu Siddhartha Gautama hidup dia sudah masuk nirwana. Kan dia harus mencapai pencerahan sempurna Bukan. dulu. Waktu dia hidup dia masuk nirwana. Atau dia hidup hidup sih belum ya mungkin ya.